selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah Kapitasilita dengan materi yang saya ambil yaitu geometri dan pengukuran. Sebelumnya kita masuk ke pengertian geometri. Geometri adalah cabang ilmu tertua dalam matematika yang merupakan studi tentang geometris seperti segitiga, lingkaran, oval, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, bola, kerucut, silinder, piramida, prisma, belahan, dan lain-lain. Mempelajari geometri menyediakan banyak keterampilan dasar dan membantu untuk membangun kemampuan berpikir logika, penalaran analisis, dan pemecahan masalah. Langsung saja kita masuk ke jenis-jenis geometri matematika. Materi geometri yang diajari di tiap sekolah terbagi menjadi dua hal, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Adapun pengertian bangun datar dan bangun ruang adalah bangun datar atau taringan seperti yang dikutip di Fauzi Ramdham 2012. Benda-benda dilihat dengan mata telanjang terlihat rata atau datar belum tentu memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai bangun datar. Dengan demikian pengertian bangun datar adalah abstrak. Dari definisi sebelumnya, bangun datar bisa diartikan sebagai bagian dari materi geometri berupa suatu gambar yang terbentuk dari perpotongan kurva atau garis sehingga gambar tersebut tidak memiliki ketebalan, menjadikannya hanya memiliki keliling dan luas saja. Bangun datar merupakan bidang yang dibatasi dengan garis dan tidak mempunyai ketebalan. Jenis-jenis bangun datar, yang pertama, persegi panjang. Bangun ini terbentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar terhadap pasangannya dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Persegi panjang memiliki sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama sejajar dan panjang. Yang kedua, sisi persegi panjang saling tegak lurus. Yang ketiga, mempunyai 4 sudut yaitu 90 derajat. Yang keempat, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Yang kelima, mempunyai 2 simetri lipat. Dan yang keenam, mempunyai 2 simetri putar. Yang kedua, jajar genjang, yaitu bangun ini terbentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dan sudut di hadapannya. Jajar genjang memiliki sifat tidak mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang ketiga, 2 sisi lainnya tidak saling tegak lurus. Yang keempat, mempunyai 4 sudut. Yang kelima, 2 sudut berpasangan dan berhadapan. Yang keenam, sudut yang saling berdekatan besarnya 180 derajat. Dan yang ketujuh, mempunyai diagonal yang tidak sama panjang. Yang ketiga, belah ketupat. Bangun ini terbentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat memiliki sifat: 1. Mempunyai 2 simetri lipat, 2. Mempunyai 2 simetri putar, 3. Mempunyai 4 titik sudut, 4. Sudut yang berhadapan besarnya sama, 5. Sisinya tidak tegak lurus, dan yang keenam mempunyai 2 diagonal yang berbeda. 4. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun berbentuk segi 4 yang terbentuk dari 2 segitiga sama kaki yang alasnya berhimpitan. Bangun ini memiliki sifat: yang pertama, mempunyai 1 simetri lipat, 2. Tidak mempunyai simetri putar, 3. Mempunyai 4 sisi yaitu dengan 2 pasang sisi yang berbeda, 4. Mempunyai 4 buah sudut, 5. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, 6. Mempunyai 2 diagonal berbeda dan tegak lurus. Yang kelima, trapesium. Trapesium adalah bangun segi 4 dengan sepasang sisi berhadapan sejajar. Trapesium memiliki sifat:
yaitu tiap pasang sudut yang isinya sejajar adalah 180 derajat. Yang keenam, lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana beraturan. Lingkaran memiliki sifat jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Yang kedua, lingkaran mempunyai satu titik pusat. Yang ketiga, mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tidak terhingga. Istilah-istilah dalam lingkaran. Yang pertama, diameter lingkaran atau D, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Yang kedua, jari-jari lingkaran atau R, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pada busur lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Yang ketiga, busur, yaitu bagian lingkaran yang dibagi oleh tali busur. Yang keempat, tali busur, yaitu garis yang menghubungkan dua titik busur lingkaran dan tidak melewati titik pusat lingkaran. Yang kelima, juring, yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari maupun busur lingkaran. 12 sudut pusat, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Segitiga bangun ini terbuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Segitiga memiliki sifat jumlah, semuanya sudutnya adalah 180 derajat. Baik, kita langsung masuk pada jenis-jenis bangun yang kedua, yaitu bangun ruang. Bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Mukhtar, seperti yang dikutip Suhardi 2012 bahwa volume bangun ruang ukuran yang menyatakan kapasitas ruangnya yang ditempati oleh bangun ruang tersebut. Bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Bangun ruang terbagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis bangun ruang yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 bidang datar yang kongruen. Keenam bidang kongruen pada kubus berbentuk persegi. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang segi 4 persegi atau persegi panjang, dan paling sedikit mempunyai 1 pasang sisi segi 4 yang mempunyai bentuk yang berbeda. Yang ketiga, tabung. Tabung adalah bangun ruang yang tersusun oleh 3 buah sisi, yaitu 2 buah lingkaran yang mempunyai ukuran yang sama dan 1 segi 4 yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Yang keempat, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki 2 sisi, yaitu sebuah lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Yang keenam, limas segitiga. Limas segitiga adalah bangun ruang yang berjenis limas yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga secara umum. Limas adalah jenis bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segi N dan mengerucut ke satu titik sehingga terbentuk sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Yang keenam, limas segi 4. Limas segi 4 adalah bangun ruang sejenis limas yang mempunyai alas segi 4. Alas segi 4 seperti persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang atau trapesium. Yang ketujuh, bola. Bola adalah bangun ruang dengan bentuk bulat sempurna yang tersusun oleh tidak terhingga lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran. Yang kedelapan, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari atap dan alas yang berbentuk segi N yang kongruen beserta dipisahkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segi N. Untuk penjelasan mengenai jenis-jenis bangun ruang serta sifat-sifat dan rumus-rumusnya, teman-teman bisa lihat di makalah yang saya kirim di grup. Langsung saja kita masuk ke pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukuran. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut
atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dibagi menjadi, yang pertama pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Bentuk dan alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Bentuk dan kegunaan neraca diantaranya adalah yang pertama timbangan badan untuk menimbang berat badan hingga 100 kg. Yang kedua, timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat benda di pasar, pabrik, tempat penggilingan padi, atau barang dalam karung atau peti. Berat benda maksimum hingga 50 kg. Yang ketiga, timbangan bayi digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan rumah bersalin. Yang keempat, timbangan gantung digunakan untuk menimbang berat kotor benda seperti padi, beras, tepung, dan benda yang basah seperti minyak kelapa, gabah, dan lain-lain. Alat ini mudah dibawa kemana-mana karena dapat diinjak. Berat benda maksimum hingga 1 kuintal. Yang kelima, neraca untuk menimbang benda-benda yang ringan, misalnya berat emas dan bahan obat-obatan. Satuan berat neraca dinyatakan dalam gram. Dan yang keenam, timbangan warung digunakan di warung, kios atau di pasar tradisional. Berat benda maksimum hingga 50 kg. Yang kedua, pengukuran waktu, yaitu satuan pengukuran waktu secara umum terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Namun satuan waktu dalam matematika masih banyak lainnya. Daftar satuan pengukuran waktu dalam matematika. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 minggu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Alat ukur waktu. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur lama kegiatan sehari-hari adalah jam. Jenis jam ada 2 macam, yaitu jam analog. Pada jam analog ini waktu ditunjukkan oleh jarum jam atau jam yang menampilkan angka 1 sampai 12. Jam digital. Pada jenis jam digital ini waktu ditunjukkan oleh angka atau jam yang menampilkan angka-angka pokoknya saja. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, langsung saja saya menarik kesimpulan. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dan struktur, perubahan dan ruang. Secara informal, matematika dapat disebut pula sebagai ilmu yang mempelajari tentang angka dan bilangan. Menurut Hari Wijaya 2003 Vol 29. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan geometri. Ada beberapa topik di geometri dan siswa diminta untuk belajar. Topik geometri sesuai standar akademis. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Demikian presentasi dari saya, untuk perhatiannya sekian dan terima kasih.